Halo, selamat datang di Lahan Gabut. Halo semuanya, selamat datang di Lahan Gabut dan selamat datang di channel Dera Firmansyah. Dan gue Dera, malam hari ini tentunya gue akan lebih sering ada di layar ini karena ini channel gue sendiri. Dan di Lahan Gabut ini gue bakal mendengarkan satu cerita biasanya yang nantinya orang itu akan bercerita tentang sesuatu hal. Ya, masih banyaknya di beberapa episode sebelumnya tentang relationship gitu. Karena mungkin orang tahu gue itu dari podcast teman tidur, dan di podcast teman tidur itu gue ngebahas tentang relationship gitu. Dan buat lo yang baru join, selamat datang di channel ini. Dan semoga lo suka sama konten ini. Tentunya bisa juga nemenin ketika lo lagi gabut gitu ya. Dan buat lo yang udah ngikutin channel Dera Firmansyah ini karena podcast teman tidur, gak bosan-bosan gue mau ngingetin kalau misalkan podcast teman tidur itu bisa lo dengerin kelanjutan episodenya eksklusif cuma di Spotify, dan itu gratis. Jadi lo tinggal download aplikasi Spotify dan lo langsung cari aja teman tidur. Oke, malam hari ini seperti biasa gue sudah mendapatkan cerita dari salah satu orang yang gue temukan dari Instagram. Meskipun sebelumnya ternyata dia tahu channel Dera Firmansyah ini atau konten Lahan Gabut ini dari video TikTok. Dan anyway, untuk warga TikTok thank you banget karena videonya tembus sampai 3, berapa juta gitu dari salah satu video yang gue upload di TikTok gue gitu. Dan terima kasih banyak. Dan dari situ banyak banget yang komen yang pengen cerita juga, dan ternyata banyak juga yang ngirimin DM ke Instagram gue bercerita. Dan di sini mungkin kesempatan yang paling tepat ya. Sorry banget kalau misalkan DM-nya belum gue buka atau belum gue baca, karena ya sekarang selain gue ngonten juga gue kerja di salah satu perusahaan gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus gue lakukan gitu. Ditambah lagi gue juga harus tag podcast teman tidur juga, jadi gue jarang banget buka DM. Tapi bukan berarti gimana-gimana gue gak buka DM, bukan kayak sombong atau gimana. Sebenarnya gue pengen banget, kayak tadi juga gue sempet scroll sampai 1 bulan atau 2 bulan DM yang masuk gue bukain gitu. Dan sebagian gue balas-balasin juga gitu. Dan thank you banget buat orang yang udah bercerita gitu. Dan buat lo yang mungkin baru tahu konten Lahan Gabut ini dan mungkin gak tahu juga teman tidur gitu. Jadi di sini gue pengennya fokus ke ceritanya, karena gue di sini tidak menganggap diri gue paling sempurna atau mungkin orang yang bercerita nanti paling sempurna, enggak juga. Tapi gue mengajak lo yang nonton video ini untuk belajar sama-sama dari cerita orang lain. Bukan belajar dari gue atau bukan belajar dari orang yang bercerita, tapi belajar dari ceritanya. Karena kalau belajar dari orang takutnya ya kita tahu orang itu gak ada yang sempurna. Jadi kayak ya udah kita belajar dari ceritanya aja tanpa harus kita cari tahu siapa sih orangnya, siapa sih yang dimaksud, terus wah kita hakimin. Nah itu jauh banget dari tujuan adanya konten Lahan Gabut ini gitu. Adanya konten Lahan Gabut ini ya selain kita bisa bergabut ria bersama-sama, ya kita bisa mengambil beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari cerita orang lain gitu. Malam hari ini ceritanya tentang seseorang yang kayak dia tuh awalnya suka sama seseorang. Jadi cerita ini dari cewek, dia suka sama cowok, terus cowok ini ternyata udah punya pasangan gitu. Tapi dari sana akhirnya bla 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 kayak gimana, mungkin kita langsung dengerin aja ceritanya dari orangnya langsung, karena takutnya keburu tidur duluan. Halo, selamat malam. Iya, halo selamat malam Bang. Betul ini dengan Luna? Iya benar, saya Luna. Oke, jadi nama Luna ini udah disepakatin sama kita berdua untuk disamarin ya, Lun. Tadi sebelum ini kita udah teleponan dulu. Iya sebelumnya eh saya Luna, saya asli Palembang. Saya mau cerita sedikit, boleh Bang? Boleh dong, boleh. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Tadi gue juga udah sempet ngasih gambaran sedikit ceritanya, kayak lo suka sama seseorang awalnya yang ternyata posisinya udah punya pasangan gitu. Dan bla 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 Iya. bla 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 bla, mungkin lo yang ngelanjutin aja kali ya. Oke, jadi saya lanjutin ya Bang. Ya, Jadi dari awal atau gimana nih? seenaknya lo aja. Maksudnya
Kalau mau dari awal boleh, tapi mungkin agak diringkas lagi atau mungkin langsung ke straight to the point juga. It's up to you gitu. Oke. Jadi gue punya pacar di Jogja dan posisinya dia tuh udah punya cewek dan hubungan mereka tuh udah 6 tahun dan dari sana dia nggak aduh gimana ya, saya nyari tahu tentang cewek itu dan saya nge-DM cewek itu, saya, ngasih tahu semuanya bahwa saya sama dia selama ini di Jogja tuh udah tinggal bareng dan saya bilang sama dia bahwa saya sudah dirusak. Saya udah hancur di tangan cowok itu dan saya mohon, eee, tolong saya cuma minta tanggung jawab dari cowok itu dan si cewek bilang, "Ya mau gimana pun dia tetep kembali sama orang baru, mau gimana pun dia dia bakal balik ke orang lama," kata si cewek itu. Di sana saya bilang, "Oke, nggak papa kalau misalkan dia mau tinggal bareng mau milih balik ama lu nggak papa," saya bilang gitu kan. Terus si cewek bilang terus saya bilang gini, "Tapi ingat karma bakal balik ke kalian." Karena posisinya saya nggak tahu kalau kalian masih ada hubungan Awalnya ya. dan posisinya Jadi awal ketika mungkin disclaimer dulu. Jadi awalnya ketika lo deket itu emang nggak tahu kalau dia punya pasangan atau awalnya lo tahu kalau dia punya pasangan sebelum lo jadian. kan kan gue tahu nih mereka punya hubungan. Ya. Cuma si cowok bilangnya, eee, dia udah putus, mereka udah putus, makanya dia mau mau gue sama dia ada hubungan lebih. Jadi si cowok itu bilang kalau misalkan jadi udah putus sama mantannya yang lama itu ya, karena Yang hubungannya 6 tahun 6 yang tahunan itu ya. Ya, karena kejadian gue udah dirusak dia, gue selalu minta tanggung jawab kan, si cowok selalu ngeiya-iyain aja gitu loh, tanpa ada kepastian. Dari sana gue kesel, gue nyari tahu tentang cewek nah dan si cowok itu pernah tuh pesan, "Jangan pernah nyari tahu tentang si mantannya," katanya gitu. Gue dari sana penasaran dong, ada apa, kenapa gitu kan. Iya, iya. Kalau memang bener mantan, ya seharusnya lu nggak merahasiakan ini dong kalau gue pacar lu, gitu loh kan. Jadi di sana gue nyari tahu tentang mantannya gitu, gue nge-DM mantannya, dan gue minta nomor WA mantannya, gue bilang, "Gue mau bicara soal ini cowok," gitu kan. Terus gue nanya, "Lu ada hubungan berapa tahun sama dia?" "Kami udah punya hubungan 6 tahun, kami udah mau ke hubungan serius." Si cewek nanya, "Lu ada hubungan apa sama ini cowok?" Gue bilang, "Gue juga pacarnya, gue di sini tinggal bareng sama dia, makan bareng sama dia," gue bilang kan. Dan gue terus terang gue udah rusak di tangan dia, jadi kita sesama cewek mohon ngerti, gue bilang kan. Gue cuma mau minta tanggung jawab dari si cowok, gue bilang kan. Terus si cewek bilang, "Ya mau gimana pun si cowok, orang baru sama orang lama, tetap orang lama pemenangnya," katanya gitu kan. Iya, iya, iya. Gue udah bilang begitu. Terus gue bilang lah, "Bukan gitu maksud gue cuma mau nggak papa kalau dia mau lebih milih lu nggak papa, tapi ingat karma ada, karma masih berlaku sampai sekarang," gue bilang gitu kan. Dan dari sana keesokan harinya si cewek ngabari, "Gue udah putus," katanya gitu kan. Terus, si cowok bilang aku nanya sama si cowok kan, dan si cowok bilang, "Iya udah putus." Gue nggak percaya, gue tanya balik lagi kan sama si cewek, "Ya emang gue mutusin demi lo," katanya gitu. Hmm. Tapi itu kejadiannya 1 minggu gue nanya sama si cowok 1 minggu setelah setelah gue nge-chat si cewek itu kan. Hmm. Dalam 1 minggu itu gue ada pergi keluar kota tuh, gue pergi ke Bali, dan di Bali gue kenal seseorang, Oke. dan di Bali kenal seseorang, dari sana gue nyaman. Gue ngerasa ini rumah baru gue gitu loh. Terus dari sana gue tuh ada urusan lah di Tangerang kan, dan dia bilang, "Ya udah tinggal bareng sama gue aja di Tangerang," gitu kan. Jadi gue milih tinggal bareng di Tangerang sama dia, gue milih udah buat ngelupain si cowok, karena gue masih mikir si cowok bakal balik lagi sama yang lama gitu kan. Jadi Akhirnya dari sana lo memutuskan untuk membuka lembaran baru sama yang baru yang lo temuin di Bali itu. iya, terus pas gue udah di Tangerang,
si cowok ngabari kalau dia udah putus. Barulah Oh, gue tanya balik baru gue tanya balik lagi sama si cewek, karena gue nggak percaya kan waktu itu posisinya. Terus, nggak tahu dari mana si cowok ini tahu bahwa gue punya hubungan sama orang baru, dia bilang gini, "Gue udah rela mutusin yang 6 tahun demi lu," katanya, "tapi lu malah ngejalanin hubungan sama orang baru," katanya gitu. oke. Nah, dari sana kami lost tuh kan, nggak tahu dia tetap kontekan sama mantannya apa gimana, dan gue tetep ngejalanin sama yang ini, tapi lama-kelamaan gue berat gitu loh. Kayak dia kan orang baru nih, orang baru yang gue temui di Bali, dan gue tinggal bareng. Di saat gue tinggal bareng tuh gue nggak nyaman, nggak senyaman waktu gue tinggal bareng sama dia, sama nih cowok kan. Oh, oke. Dan di sana, di Tangerang gue nggak ngapa-ngapain sama sekali, gue nggak disentuh sama cowok itu. Sama sekali cowok itu ngejaga gue gitu loh, dalam artian nggak tahu kayak dia ilfil sama gue, apa dia nggak sayang sama gue, apa gimana gue nggak tahu. Di sana gue mikir yang bener-bener tulus ya cowok gue gitu loh kan, yang orang Lombok ini. Oke. Terus ketika itu gue ngubungin lagi, ternyata si cowok udah pulang ke Lombok, dia jual HP-nya. Dia jual HP-nya buat pulang ke Lombok. Oke. Dan dari sana gue lost kontak kan sama dia, tapi gue tetep ngubungin dia kan, gue tetep cari kabar dia. Terus dia bilang, "Aku di Lombok, terus sekarang aku ngajar ngaji," katanya gitu kan. Terus itu aku kontak lewat HP ibunya. Aku nanya, "HP HP kamu kemana?" Aku bilang kan, "Aku jual, nggak ada biaya," katanya kan, "HP itu juga rusak." Jadi sampai sekarang aku bilang kan sama dia, "Aku minta maaf banget, aku hilaf, ini kesalahan aku, karena gimana waktu itu emosi," aku bilang kan, "karena kepastian dari kamu nggak ada," aku bilang. "Ayolah sekarang kamu janji bakal tanggung jawab. Kamu tahu aku rusak di tangan kamu, aku pengen kamu jadi lelaki yang bertanggung jawab." Terus aku bilang, "Kalau mau perbaiki, ayo perbaiki lagi bareng-bareng. Kamu udah ninggalin yang 6 tahun, aku juga yang udah ninggalin orang baru ini," aku bilang. "Mari kita, perbaiki semuanya, kita jalani bareng-bareng sekarang." Terus katanya, "Iya." Tapi iyanya tuh ya karena nggak tahu ya, iya karena nggak bertanggung jawab, iya cuma sekedar iya doang, atau karena emang susah kontekan karena nggak ada HP, itu pun ngasih kabar pun cuma seminggu sekali gitu. Oke. Dan iya, Terus terus? dan ya sampai sekarang cuman ngasih kabar cuman, "Gimana kabar kamu?" gitu, "Baik." Ya udah gitu-gitu doang, itu pun 1 minggu sekali. Itu pun itu pun nge-DM-nya lewat lewat IG gitu kan, seminggu sekali, itu pun kalau dia aktif itu pun nggak dibales. Oh, oke. Berarti bisa dibilang lo sama orang yang dulu yang awal banget itu jadi lost contact dan sama yang baru pun lo udah tinggalin. Iya, gue udah ninggalin. Tapi lo bisa mastiin kalau misalkan si cowok yang awal itu nggak balik lagi sama mantannya. Gue bisa mastiin karena WA-nya mantannya tuh di gua, WA WA mantan. cewek. Oh, WA ceweknya Iya. tuh di lo udah nanya sama si cewek itu. Iya, gue udah nanya dan gue selalu bikin story tentang kami berdua biar si cewek tahu bahwa kami dulu sedekat ini, gini loh. Dan satu lagi ya Bang, sama gue di Jogja, gue biayai cowok itu. Oh, selama lo di Jogja lo ngebiayain si cowok yang lo suka Iya, itu yang awal. iya, karena Oh, gue tinggal bareng sama dia, dia cerita bahwa keluarga dia gini-gini, gue juga cerita masalah keluarga gini-gini kan. Gue, ah, tadi bilang gue mampu, cuman gue broken home, jadi gue gini, kayak nggak punya rumah gitu kan. Dan nah, gue ngerasa dia rumah gue. Jadi mau temen-temen gue nilai dia sejahat apapun dia, cuman gue mikirnya dia nggak manfaatin gue, karena setimbal balik gitu loh. Dia hmm. rumah gue, ya gue tinggal bareng sama dia, makan gue yang beliin, motor motor gue gitu, yang bayar kosan gue, dia nggak ada sama sekali uang sepeser pun gitu. Jadi biaya hidup dia tuh gue yang nanggung semuanya, dia beli apa-apa gue yang beliin. Dan gue sakitnya di sana gitu loh, gue udah biayain dia, gue udah hancur di tangan dia, dan dia bohong bahwa ternyata dia masih ada hubungan pada saat itu kan. Ya, ya, ya.
complicated ya. Iya. Tapi lo sama si cewek yang dari mantan cowok lo itu yang awal baik-baik aja. Gue baik-baik aja, cuman kalau di saat gue buat story tentang cowok gue ya, tentang kehidupan kami yang dulu di Jogja itu, dia selalu buat gini, yang mau udahan anaknya, yang gagal move on orang tuanya. Jadi gue ngerasa, gue ngedapetin anaknya tapi gue nggak dapetin restu orang tuanya, gitu. Oh, oke. Ya, 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 ya. Jadi kayak orang tua si cowok ini nih lebih lebih pengen sama mantan yang lamanya ya. Maksudnya yang mantan 6 Iya, tahun itu. iya, dia lebih suka Ah, sama yang tahun dibanding sama gue. oke. Nah, kalau misalkan si cowok itu sebenarnya di Jogja itu dia kerja kah atau kuliah atau apa? Jadi sebenarnya kamu kuliah, satu kampus, pendidikan lah, pelatihan gitu kan. Ya. Dan dia putus putus kuliah karena nggak ada biaya katanya. Nggak ada biaya buat ngelanjutin dan dari sana gue simpati kan. Dan dia nyeritain masalah keluarganya, gue nyeritain masalah keluarga gue. Dia bisa jadi rumah buat gue. Dan gue ngerasa simpati kan kalau bisa tinggal bareng sama gue kenapa enggak gitu. Gue bisa awalnya gue nawar gini, gue bisa kok bantu makan lu gitu kan. Tapi Iya. dari sana itu berkelanjutan. Sampai gue biayain semuanya, dari baju dia mau beli apa-apa, gue nggak perhitungan kayak gue beli apa dia juga beli apa, dia pengen apa gue beliin. Oke. Iya, iya, iya. Dan dia terakhir kali kayak chatan sama lo kayak, ya gue bakal serius sama lo gitu. Obrolannya ke arah sana kan? Atau wah kayaknya nggak bisa nih gue bla 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 gitu. Terakhir kontak-kontakan sama dia gimana? Ya kan dia di Lombok nih posisinya, gue bilang gini kan, kalau mau perbaiki ayo kita bareng-bareng lagi di Jogja, aku bilang kan aku posisinya di Tangerang nih, gue bilang eee, "Nanti Luna bakal balik ke Jogja, kamu bakal balik ke Jogja juga nggak?" Gitu kan. "Iya, nanti aku balik ke Jogja, bareng-bareng aku pun masih di sana. Tapi setiap aku mau ngajak ke Jogja, iya nanti nanti nanti." Gitu. Cuman aku nggak tahu sampai sekarang juga nggak ada kepastian. Tapi aku bilang gini, "Kalau mau ke Jogja Luna biayain kok." Luna bilang gitu kan. Ya. Eee untuk masalah ongkos Luna bisa tanggung, cuman ayo perbaiki semuanya di Jogja, kita kayak dulu lagi. Ya cuman iya-iya aja, nanti-nanti aja. Oke, dan sosial medianya nggak ada yang aktif sama sekali? Instagram gitu Terus atau? kan Instagram cuma seminggu sekali aktifnya. Itu pun kalau dia aktif terkadang, DM gue nggak pernah dibales. Wah agak sulit ya. Tapi lu udah pernah main ke rumahnya dia yang di sana? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Tapi lu sempat dikenalin sama orang tuanya cowok itu? Kan gue punya nomor orang tuanya kan. Waktu itu gue nelpon yang ngangkat orang tuanya. Di sana gue minta nomor orang tuanya dong. "Bu, boleh nggak Luna minta nomor ibu?" Gitu kan. Ya. Karena gini Bang, prinsip gue, kalau seandainya dia mau ngilang dari gue gitu kan, gue mau minta tanggung jawabnya sama orang tuanya langsung. Gue punya bukti gitu loh. Gue punya bukti bahwa gue hancur di tangan anaknya gitu loh. Oke. Ya, ya, ya. Agak-agak ini ya. Ya, ya, ya. Oke. Luna, ada yang pengen lo sampein lagi nggak? Atau pengen lo ceritain lagi? Mmm, nggak ada, cukup. Cukup. Iya, udah Atau itu doang. atau ada yang pengen lo? Oh gini deh. Sama halnya kayak di episode-episode sebelumnya. Kalau misalkan lo ada kesempatan untuk ketemu sama si cowok yang lo suka ini, lo pengen nyampein apa sama cowok itu? Mmm, gue cuma mau bilang, gue udah sayang lu sama ya gue cuma mau bilang, gue nggak minta apa-apa dari lo, gue nggak minta balikin semua yang gue kasih sama lo. Gue cuma mau bilang, gue cuma
minta tanggung jawab lo sebagai seorang laki-laki. Karena gue selama ini nganggap lo rumah buat gue. Gue gak ada rumah selama ini kecuali lo. Ayo kita perbaiki. Ayo kita pulang ke Jogja. Gue tahu lo lelaki. Lo lelaki baik buat gue. Gue sayang tulus banget sama lo. Gue gak minta apa-apa. Gue cuma minta lo tanggung jawab semuanya. Udah itu aja bang. Oke. Semangat Luna. Kalau dia sayang sama lo, pasti dia bakal balik lagi sama lo. Gue yakin. Aduh, gue jadi speechless lagi. Luna, thank you banget sekali lagi lo udah mau luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini, buat cerita di sini di Lahan Gabut. Dan sehat-sehat tentunya buat lo di sana. Halo Luna, masih dengerin suara gue kah? Iya, masih kok bang. Iya, semangat, tenang. Udah, jangan melo-melo lagi. Semangat. Pasti balik lagi. Kalau emang dia sayang, tenang. Thank you banget sekali lagi lo udah mau ngeluangin waktunya. Dan doa terbaik buat lo. Salam kenal dari gue. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan gue menunggu kabar baik dari lo tentunya nantinya. Oke, baik bang. Oke. Sebelumnya terima kasih banget ya bang ya. Iya, sama-sama Luna. Terima kasih juga sudah mau berbagi ceritanya. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa banyak belajar deh. Oke, aduh gue jadi speechless sumpah. Tapi thank you banget Luna sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam buat orang-orang terdekat. Doa terbaik buat lo ya Luna. Iya siap bang. Terima kasih bang. Selamat malam. Iya, selamat malam Luna. Oke, ini gue agak speechless ya. Karena gue bingung untuk apa ya, bukan untuk ngomong apa, tapi kayak gue bingung mau ngomong apa sebenarnya. Karena untuk hal-hal yang kayak gini nih agak sensitif untuk gue pribadi. Jadi kayak semoga doa terbaik buat Luna dan doa terbaik juga buat siapapun itu yang ada dalam ceritanya. Mau dari si cewek, dari cowok yang, dari mantan si cowok yang Luna suka ini, mau cowoknya Luna, apalagi Lunanya, doa terbaik pokoknya. Dan semoga kita bisa belajar dari cerita Luna ini. Cuma mungkin yang pengen gue bahas sedikit, karena waktunya juga, ini memori gue tinggal 9 menit lagi. Dari cerita Luna, nah ini sebenarnya kalimat yang sering gue ucapkan di episode-episode podcast Teman Tidur atau Lahan Gabut. Itu gue cuma mau ngingetin lagi, jangan sampai lo ngelakuin hal-hal yang sebenarnya lo gak pengen lakuin. Karena kita gak pernah ada yang tahu pasangan lo itu akan bertahan sampai kapan atau sejauh mana gitu. Jadi ketika lo punya hubungan sama seseorang, ya lo lakukan hal-hal yang sebenarnya emang lo pengen lakukan dan lo gak ngerasa dirugikan gitu. Dan batasannya sampai mana gue juga gak tahu, setiap orang beda-beda. Ya gue cuma bisa menyampaikan itu. Tapi buat orang-orang di luar sana yang mungkin kayak, ya gimana bang, gue udah gini, gimana dir gue kayak gini. Ya yang udah sebenarnya kalau menurut gue pribadi, karena untuk sesuatu yang udah kita lakuin ya akan susah untuk balik ke masa lalu. Tapi setidaknya kita jadi banyak belajar dari kejadian yang sudah berlalu dan kita bisa mengambil pelajaran berharga harusnya dari sini. Dan tentunya lo harus tetap terus semangat, karena gue yakin kebahagiaan itu akan selalu ada untuk orang-orang yang selalu percaya. Dan gue yakin itu. Dan gue pengen lo yang nonton video ini juga yakin akan hal itu. Sehingga nantinya kebahagiaan akan datang sama lo. Sekali lagi buat Luna, semangat. Gue yakin lo pasti bakal menemukan kebahagiaan lo. Mungkin gak dari orang lain, tapi dari diri lo sendiri. Dan gue gak tahu ya cowok ini bakal nonton video ini atau enggak. Tapi ya terlepas dari itu semua, semoga kita semua yang nonton video ini bisa belajar. Again, gue ingetin, jangan lakukan hal-hal yang sebenarnya lo gak pengen lakuin. Apapun itu ya. Kayak misalkan lo sebenarnya bukan tipe kalau orang yang mau ngorbanin waktu gitu. Ya lo gak usah korbanin waktu lo terlalu banyak untuk pasangan lo. Karena ketika lo udahan sama pasangan lo, itu lo akan merasa menyesal sebegitunya. Karena lo sudah berbagi sesuatu hal yang sebenarnya lo gak pengen bagi gitu. Itu dari waktu, dari uang misalkan. Uang yang sebenarnya lo tuh, aduh susah banget gue nyari duit gitu. Dapetin duit tuh susah banget, terus gue bagi sama pasangan gue. Itu kayaknya berat, tapi karena gue cinta gue bagi gak apa-apa deh gitu.
Nah jangan kayak gitu, karena itu belum saatnya kalau menurut gue. Akan ada saatnya lo bakal seperti itu, akan ada saatnya. Saatnya kapan kalau menurut gue pribadi? Ya ketika lo emang sudah sah di mata agama, keluarga, dan negara gitu. Dan ketika itulah lo bisa semaksimal itu dan sengoyo itu membuktikan sama pasangan lo kalau lo itu sesayang itu sama pasangan lo gitu. Tapi kalau belum sampai situ, kalau gue boleh kasih saran nih, jangan dulu lah. Kita sebatas apa ya? Kita ya sewajarnya aja, maksudnya kita memberikan hal-hal yang bisa kita berikan sama pasangan dan tujuannya nggak lain nggak bukan untuk membahagiakan satu sama lain. Dan ketika hubungan itu tidak lagi diliputi dengan rasa bahagia, itu yang harusnya jadi tanda tanya besar buat orang yang menjalani hubungan itu gitu. Oke, aduh, gue agak bingung ya untuk ngebahas topik yang ini, tapi ya semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sini ya. Harusnya ada. Dan mungkin buat lo yang punya pengalaman sama atau pengen cerita juga, atau lo mau menanggapi tentang cerita ini, tentang ceritanya ya, bukan kayak seolah-olah lo paling benar dan menyalah-nyalahkan orang lain. Karena disclaimer juga, konten podcast teman tidur Lahan Gabut ada itu sebenarnya tujuannya bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, mengutuk orang, membenar-benarkan orang, tapi lebih ke kita bisa belajar dari cerita orang lain gitu. Dan bukan belajar dari gue atau belajar dari orang yang bercerita, tapi belajar dari ceritanya gitu. Dengan bukan mengenyampingkan apa ya, pokoknya bukan tidak menganggap penting siapa yang salah siapa yang benar, bukan, tapi lebih ke fokusnya kita ke ceritanya ya. Karena ya sejujurnya kita nggak pernah kenal satu sama lain juga kan, jadi kayak ya udah kita bersimpati berempati boleh, tapi kayak kalau berlebihan juga jangan juga sebenarnya. Karena gue yakin ya kebahagiaan itu akan datang kepada orang yang percaya gitu. Dan sekali lagi thank you banget buat lo yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan buat lo yang belum nonton episode-episode Lahan Gabut sebelumnya, mungkin lo bisa cek di video-video di channel ini yang lainnya gitu. Karena Lahan Gabut udah ada 30 episodean kurang lebih. Dan buat lo yang udah ngikutin channel ini karena podcast teman tidur, lo bisa dengerin kelanjutan episode-episode podcast teman tidur itu sekarang eksklusif cuma di Spotify. Lo tinggal download aplikasinya dan lo dengerin podcast teman tidur. Dan itu gratis gitu. Sekarang gratis ya, gue gak tahu ke depan. Gak bercanda. Gratis. Jadi tinggal download dan langsung dengerin aja. Dan buat lo yang mau bercerita juga itu bisa banget. Lo bisa pantengin di instastory gue di Instagram di Dera Firmansyah. Karena gue kadang suka bikin random gitu instastory, ada yang mau cerita atau enggak. Nanti gue bakal pilih dari cerita-cerita yang masuk 1 atau 2 atau mungkin 3 gitu. Kayak sekarang juga kan banyak juga yang gue dengerin gitu. Meskipun mungkin ada beberapa yang gak gue tayangin gitu. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman di TikTok, di Instagram, di YouTube gitu yang udah suka sama konten ini. Kalau misalkan lo suka dan ada manfaatnya, lo bisa share konten ini. Tapi kalau misalkan lo ngerasa nggak ada manfaatnya konten ini, jangan lo share dan udah cukup berhenti di lo. Besok lo nggak usah tonton lagi juga nggak apa-apa gitu. Oke, thank you banget. Mungkin ini saatnya gue Dera pamit juga. Sebelum itu gue mau meminta maaf jika selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari yang berceritanya. Tujuan nggak lain nggak bukannya yang tadi gue bilang, kita bisa belajar dari ceritanya bukan dari orangnya. Dan ini saatnya gue Dera pamit. Sampai jumpa di konten-konten Lahan Gabut selanjutnya. Bye bye.